Haleluya. Kembali dalam Yesus kuatku dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita akan berdoa. Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati juga firman-Mu yang akan kami dengar. Roh Kudus memberikan pengertian, Roh Kudus juga memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di bagian pertama kita akan lihat di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lembaga Alkitab telah memberikan judul yang dapat kita baca, setia dalam perkara yang kecil. Dan itu merupakan satu nasihat. Kita melihat di ayat yang ke-10, ada kata setia yang berarti yang dapat dipercaya. Dan dapat dipercaya dalam perkara-perkara perkecil. Dan perkara ini berarti pekerjaan-pekerjaan. Dan dalam firman Tuhan, dalam setiap perkara-perkara itu ada yang jumlahnya besar, ada yang jumlahnya kecil. Tetapi biarlah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tercatat di bagian pertama, setia, dapat dipercaya. Berikutnya dikatakan, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tidak benar, artinya melanggar, tidak jujur, tidak lurus hati. Tertulis dalam ayat 10, kata setia disandingkan dengan tidak benar. Bukan setia dengan tidak setia. Ini yang coba kita lihat apa yang tercatat dalam firman Tuhan. Jadi kita melihat kesetiaan itu selalu disandingkan dengan ketidakbenaran. Di saat saudara dipercaya oleh Tuhan, berarti Tuhan melihat saudara sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Sebagai pribadi yang jujur, sebagai pribadi yang benar, sebagai pribadi yang lurus hatinya. Dan setiap proses kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dimulai selalu dari hal-hal yang kecil. Ada satu pepatah kuno yang saya catat dikatakan, perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. Jadi saya gambarkan banyak hal-hal besar yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam dunia ini, berawal dari hal-hal yang kecil. Sebagai contoh, kita sama-sama tahu perjalanan Yusuf, bagaimana dia dijual oleh kakak-kakaknya, bahkan dia harus menjadi budak di rumah Potifar, bahkan kembali di penjara. Tetapi di akhir perjalanan kehidupannya, firman Tuhan mencatat dia menjadi penguasa. Ada satu contoh juga berbicara tentang talenta di dalam Injil Matius. Ada yang memperoleh 5, 2, dan 1. Tetapi kalau kita baca dalam Matius 25 ayat 21 dan 23, di situ firman Tuhan mencatat, tuannya berkata, engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan menempatkan, aku akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Di saat kita dipercaya oleh Allah, kita juga harus menunjukkan kesetiaan kita. Dan poin berikutnya yang kita lihat dalam Lukas 16 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kita lihat di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dimulai dengan satu kalimat dikatakan, jikalau kamu tidak setia. Tadi di ayat yang ke-10 setia dengan tidak benar. Ayat 11 dan ayat yang ke-12 tidak setia. Bukan tidak benar. Dan selanjutnya dikatakan dalam hal mamon yang tidak jujur. Dalam hal mamon yang tidak benar. Mamon berbicara tentang harta benda. Mamon berbicara tentang kekayaan duniawi. Gambaran dari ayat 11 tentang kata mamon
Yesus melihat sebagai oknum yang jahat. Jadi dengan sangat jelas bagi Yesus, kekayaan dunia yang tidak benar, kekayaan dunia yang tidak jujur, Yesus menganggap itu sebagai oknum yang jahat. Selanjutnya kan kita lihat di saat kita tidak setia, terutama dalam hal mamon yang tidak jujur. Dalam ayat yang 11 dikatakan, siapakah yang akan mempercayakan? Di ayat yang ke-12 dikatakan, siapakah yang akan menyerahkan hartamu? Saya sangat percaya di saat Yesus mempercayakan sesuatu hal untuk kita kerjakan mulai dari hal yang kecil. Karena dia yakin kita dapat menunjukkan kesetiaan kita. Di dalam satu ayat Ulangan 7 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, haruslah kau ketahui, dialah Allah yang setia. Dia adalah pribadi yang setia, dia mempunyai sifat yang setia. Yesus sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Di saat dia mempercayakan saudara dan saya memperkerjakan hal-hal yang kecil, karena dia tahu kita dapat dipercaya dan dia tahu kita dapat menunjukkan kesetiaan kita lewat kepercayaan Yesus. Dalam satu ayat juga berkata Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kata baik berbicara tentang jujur. Kata baik berbicara tentang terhormat. Saudara dan saya diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang jujur. Pekerjaan yang terhormat. Karena semuanya itu dimulai dari Tuhan, dari Allah yang mempercayakan saudara dan saya. Bahkan dalam Titus 2 ayat yang ke-7 bagian A, jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Kita percaya Yesus ada teladan yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita pun harus juga melakukan hal yang sama seperti Yesus dalam melakukan satu pekerjaan. Baik itu yang kecil, yang mungkin tidak dilirik oleh orang. Kita harus juga menjadikan satu teladan dalam melakukan pekerjaan itu dalam kehidupan kita. Dan poin yang terakhir kita lihat dalam Lukas 16 ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita lihat di ayat yang ke-12, gambaran yang sangat jelas. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah hamba. Seorang hamba harus setia. Seorang hamba harus dapat dipercaya. Seorang hamba harus hidup dalam kebenaran. Dan firman Tuhan katakan hamba tidak dapat mengabdi. Dalam terjemahan asli dikatakan hamba tidak dapat melayani dua tuan. Tuhan berbicara tentang seseorang yang punya kuasa. Tuhan berbicara tentang seseorang yang punya kendali. Dan di kalimat bagian terakhir di ayat yang ke-13. Kita disuruh memilih apakah kita mau melayani Allah atau melayani Mamon. Apakah kita mau melayani kekayaan di dunia ini. Tetapi saya berikan satu ayat. Dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai orang-orang yang tidak setia. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Saya percaya saat ini kita tahu kita akan memilih Allah. Karena dialah Allah yang setia. Karena dialah Allah yang benar. Maka seharusnya kita juga setia dan benar dalam apa yang Allah percayakan kepada kita. Puji Tuhan, kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang telah kami dengar. Kami percaya Roh Kudus telah memberikan hikmat pada kami mengerti setiap maksud dari firman Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi yang setia dan benar. Ajar kami menjadi pribadi yang mau melayani Engkau karena Engkau mempercayakan kami. Berkati setiap jemaat-jemaat yang melihat Yesus kuatku dan Engkau memberkati kehidupan, pekerjaan dan usahanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Bersama Yesus aku kuat.